warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Saya Cak Joklidik dan di samping saya yang lebih cantik. Paramita Rusadi. Kok lu awas ya? Yang di sebelah Nanda saya Desita dan juga Joklidik. kita ketemu dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Aku anu, Kenapa? Mary. Kok bisa Mary? Kamu tadi, ayo sahur, Ayo sahur, sahur. sahur. Aku ngomong ya, aku sahur. Akar be, wes. Oh, jono lali jono. Oh, prelek. Sentimen Ya barang. piye? Ya apa kon iku tajak tutuk kono, tutuk kene. Tutuk gentak dong. Mantan nih. Oh, iso ya apa? Nanda. Tapi kita lebih semangat. Ya. Ya. Karena semangat kita selalu didampingi oleh jamaah-jamaah yang luar biasa. Jamaah luar biasa ini dari Weh. SMA mana? Seragam kodong ini kan seragam kodong SMA ini loh. Ojo, oh sampean ya harus bisa melihat dong. Kenapa? Secara fisiknya bagaimana? Pak SMA piye? Dari PAUD mana, Bu? Malah sondek. Nah ya. Tapi kelihatannya anu Matching. sama dengan baju kita ya. Iya, Oh iya. Sama biru-birunya. Biru, karena biru, Biru? ibu tuh cinta biru, saya juga sayang biru. Ah, apa biru? Karena biru itu dari arti bimbingannya guru. Wah, iya. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi bimbingannya guru-guru kita. Guru-guru. Itu kalau ibu-ibu jamaah, Kalau biru-biru. bapak-bapak jamaah. Ya. Kalau kamu biru enggak itu. Apa? Apa? Biru bingung golek nggih turu. Enggak di omah soal iki. Gak deh. Nek belang apa belang? Belang Belang, kayu kayu be. kulitmu. Ulo lah. Belang kis dari arti Be. belajar. Selalu belajar dan selalu belajar untuk mencerdaskan bangsa. Masya Allah. Ang. Anggi sesuai dengan anggi anggaran. Anggarannya? Lek anggarannya gede ya rada kenyih, lek anggaran cilik menengeng. Ya enggak. Ya enggak ya. Enggak. Jadi belang-belang tuh ya. Pokoknya yang betul. pasti bisa menceriakan gitu loh. Belang-belang Kayak tuh- Pertamina. Sangat menceriakan. Iya. Ya kan, duh. Menceriakan Macam-macam ya. juga penyanyi dangdut. Maju. Kayak Pertamina kenapa? Pertamina energizing Yo. you. Nah, tentunya bukan pernah Pertamina aja. Tapi yang jelas Pertamina. Pertamina. Nah, ngono iku sing bayari kuwi sampean. Tapi hati-hati lho. Kenapa? Pertamina. Pertamina iki ning pom to. Iya. Makane ngopo gak enek kodok? Lo kok bisa? Bahaya. Ya, Kenapa? Kok nek kodok nek ngorek piye? Apa? Kodok ngorek, Ngorek. Ya ngorek-ngorek. Heeh. Bum. Bum abang. Kamu tahu kodok enggak? Kodok itu termasuk kreatif loh. Ya. Hewannya kreatif. Kok bisa? Aku setiap kali show main wayang kulit campur sari. Nek pas nggon main ning sawah, bakule akeh sing saka kodok-kodok sing tawa akeh. Lu pripun kayak gimana? Iya, kaya wingi enek neh pas udan-udan, kodok iya tawa. Piye? Rokok. Enek. Anake yo melu. Iya apa? Regane kan ora ngerti, anake yo ngerti regane. Iya, 50. Kita nek kodok. Ngerti. Kene kali iki 4 meter. Iya. Nah, terus? Kodok iki satu lompatan itu adalah 1 meter loh. Iya, Iya. satu lompatan 1 Satu meter. lompatan. jarak 1 lo. meter. Iku Kali 4 ini meter. Itu butuh berapa lompatan? 4. 4 meter. 4. Karena Salah. satu lompatan 1 meter, lebar kali itu 4 meter, berarti lompatannya butuh 4. Salah. Hanya satu lompatan. Lo kok 4, bisa? Mas. 4 Mas. Satu. Kok iso? Bar lompat bisa terus dia renang ngene deh. Nah, tak ceritani. Nah. Sing dodol rokok bojone karo anake ya iki bapake. Iya. Ya iki kodok iki. Oh, kok. Nah. Kalau Anda ingin beli kodok, Kalau kodok lagi sakit lambung, serang urusi kodok. Lambung karepmu. Iya. Kok ya enek Kodok. obati Kono ya. lambung kodok. Kodok kono ya. Bojoke lara ora tak openi bukan ngopen kodok. Jika mana jenengan semuanya lambungnya kumat, mahnya kumat, jangan berobat atau jangan beli obat yang macam-macam. jangan berobat. Jangan beli obat yang macam-macam. Iya. Karena saya punya solusi obat yang manjur bagi jenengan semuanya. Masya Allah, obat apa? Proma. Proma? Karena Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung, mulai dari mual, kembung sampai perih ke ulu hati, selalu sedia dengan Promak. Promak herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Balik nah gitu. Karena Obat gangguan lambung Nah. herbal nomor 1 di Indonesia. Indonesia. Promak herbal. Berkualitas untuk gangguan lambung. Aku lek klitik kira percaya lek mbok pasrah ngene iki. Napa? Dek iki diejah.
Betul. Udah. Ngawur aku biyen yo sekolah Makanya. menengah lho. Heran aku. Perguruan tinggi. Wah, perguruan Kuliah. tinggi. Iya, saking duri sampai bledek deh. Ya enggak lah. ngono kan. Nah, apa? kira-kira kalau di bulan Ramadan ini kan kita bingung ya, berdoanya enaknya pas kapan? Apa bangun tidur kah? Biar bisa lebih mustajabah gitu. Lah aku ki lek berdoa pas posongan iki pas ada kebutuhan. Maksudnya? Pas randu duit kayak ndonga. Terus? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu mau Ya untuk nek pas ngene iki tak delok salat karo aku jamaah ya. Entuk paketan sak wulan full to. Nek ndongono kusuk-kusuk niku. Ya Allah, sampai ngono. matur sembah nuwun ya Allah. Lek sepi? Nek sepi ndongane siji. Ya Allah. Semua kak-cekan model iki. kaya. Nah, Well, tanggane kau buri ya ngono. Iya. Ya Allah, sembah nuwun ya Allah. Rezeki jan paringaken. Nek ra enek paketan lho. Ya Allah. Cekak-cekak model iku. Ya Allah ya bangga tetap ndonga. Karena Tuhan itu Maha mengabulkan dan Maha penyayang bagi umatnya. Amin. Aku, Masya Allah. iya, aku selalu berdoa. Tadi lek bulan puasa ini bagi saya doa yang terbaik itu adalah di saat kita butuh. Iku malah kok bisa kok cuma pas butuh. Nah iya kan. Ya apapun bentuknya ora butuh ora ya Iya, pangkat harus tetap berdoa. Kowe lek kanggo kuwi tetep lek pas butuh, pas beras entek kayak ya Allah, beras kula telas ya Allah. Mugi-mugi kok Gusti Allah paling rezeki, paling tanggapan supados kula saged tumbas beras aku wis ngono. Terus Akhirnya piye? metu berase. Metu pas barangane Raskin metu dia langsung balik. Lambimu ya pas enek paketan ngono kuwi Lah iya. masane. Piye pas waktu apa ya Waktu kira-kira? apa kira-kira? Apakah waktu habis subuh, sholat? Apa waktu habis sahur? Biasanya ibu-ibu kalau berdoa di bulan Ramadan biasanya paling banyak di waktu apa? Malam hari. Waktu diskonan nih loh, flash sale 0000 itu loh di pasar. Oh iya iya. Wah, aja aku Bu tahu. Titi ini malah Iki ndonga. flash sale ini berarti aplikasi jual beli ya. Lah iya. Wah, baik. Jadi makanya ibu pengen tahu kan? Waktunya kapan kira-kira Nggih, nggih. yang waktu berdoa itu mustajabah? Langsung saja kita sambut Al-Mukarram siapa? Gus Miftah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongga wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah ma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini pembahasan kita meneruskan pembahasan malam sebelumnya. Iya. Malam sebelumnya. Yakni doa tentang jogloduk njaluk beras. Ya Allah. Ya Allah. Nek pas enten. Kan ki ngeten niku. Deg-deg. Kalau Nanda sebelum berdoa pasti cuma satu yang diminta. Tahu apa? Aduh. Aduh kesepian. Aduh. Semua orang pasti punya keinginan, semua orang pasti punya cita-cita, semua orang pasti punya harapan, dan semua orang pasti punya masalah. Ingat Bapak Ibu, seberat apapun masalahmu, itu bukan masalahku. Iya. Pripun to, Bah? Lah iya toh. Maksudnya kayak seberat masalahmu terus pripun ngoten lho. Oh, lah ya seberat apapun masalahmu itu bukan masalahku gitu loh. Dan Jenengan ingat, iku- seberat apapun masalahmu tolong jangan ditimbang. Karena kalau Enggak akan ditimbang- laku. Arep nuku sapa gitu loh. Yang pertama begini, bahwa kita itu dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam mengingat Allah. Yang dalam bahasa gampangnya sering kita sebut dengan dzikir. Dengan dzikir. Nah, orang-orang yang memalingkan dirinya dari Allah itu disebut orang yang lalai berzikir kepada Allah. Maka kemudian kita diingatkan waman a'rada ang dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari mengingat aku kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi hidup kita itu sempit, salah satu alasannya adalah karena kita melupakan Allah. Karena kita berhenti mengingat Allah. Maka kemudian apa? Allah menjadikan hidup kita itu sempit, rupak.
ranyaman. Kadang-kadang kan ada sama-sama pedagang, yang satu uangnya pas-pasan, mungkin nggak laku, yang satu rame. Tapi hatinya ini beda. Yang satu mungkin pas-pasan, wonge sume, seneng ayam, tapi yang punya duit kadang-kadang raine nekuk-nekuk, rupanya kayak kalkulator, itu ada juga seperti itu. Nah, ternyata itu terjadi karena kita berpaling dari Allah. Lah, atau kehidupan kita yang sempit ini, kita terlalu jauh meninggalkan Allah. Makanya kita harus segera kembali, mengembalikan semuanya kepada Allah. Saya kemarin banyak cerita bagaimana kemudian orang yang selalu konsisten untuk mengingat Allah, maka baginya itu banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kemarin menyambung pertanyaan, kapan waktu mustajabah untuk berdoa itu? Waktunya kapan atau tempatnya di mana? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh aja lali do sahur. Lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Kalau seperti ini sudah dekat-dekat waktu lebaran, pasti doanya di mall. Hayo, kalau misalnya mau ke mall, ingat dijaga jangan sampai kehabisan bensin karena macet ya kan. Jadi sekali lagi isi bahan bakar yang sangat terjamin dan pastikan sudah punya aplikasinya ya My Pertamina. Tentunya persembahan dari Pertamina Energizing You. Hai Benowo. Hai cowok-cowok. Tadi kesini mampir nggak ke pom bensin? Mampir. Pom bensin mana sih? Pertamina. Ibu bapak. Sayang-sayang. Berjuta jarum di tuku memes. Gus Miftah senyum sikilku lemes. Tak sanggup aku tak sanggup. Sik. Aku senyumnya lemes. Apa meneh aku? Aku tuku sampo. Jangan Nanda kurang ajar. Nanda kurang ajar. Aku lemes langsung tuku sampo. Lah hubungannya apa? Wong memes. Sik iki kok anu to panggungnya perasaan miring nengen to iki. Loh, kok sakit, Pak? Oh, ana iki. Rumah sekolah panggung kok rada orek. Tanya apa? Oh, nah iki. Kunting. Beda. Gimana? Iki lak sing gere horok kene mergo lemune. Sing kene mergo beda. Mergo cangkeme. Sing wani mek jenengan tok. Kulo kan jane niku mboten wani kulo. Jangan rames ketutan kawat. Cakep. Dah, sikilmu lemes ki mergo kakek asam urat. Kok kakek asam uratnya munggah. Kakek asam uratnya temperentol. Rumangsamu kok. Adik Iki boy karo dulure ra Lah, iso iya. memberi sempat celah lho. Lah iya. Neng Benowo beli burung terkuku. Cakep. Aku sudah dekat sama kekasihku. Aku lah Siti ngono pointer. Kita doakan mereka berdua mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kuwi apik kok. Maju karo maju ki malam pertama takut.
Malah kamu nggak tahu. Apa? Semama saya menjadi jodohnya Bu Titin. Ya. Itu di bulan Ramadan ini banyak pahala. Kok Oh, bisa? pahala banget kan Pak, orang berpuasa bulan Ramadan itu Ya. amal pahala dilipat gandakan 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali. Jadi kalau malam pertama antara si Klutuk Klutuk sama sama Bu Bu Titin, Titin. Masya Allah. Itu kelon sekali sama dengan kelon 1000 kali. Wah. Langsung lemes jengkule itu. Kayak wong rondo ya? Palane oke. Piye? Nun sewu lho niku Bah. Ngono padha karo wong gugah rondo, gugah sahur. Pripun? Angger rambu apa tak tok tak tok tak tok. Tak. Tapi anu bah, kehebatannya Jok Kluduk ini aman di rumahnya. Kenapa? Orang non sewu nggih, tidak menyinggung. Orang merongos itu ternyata manfaatnya banyak kok. Salah satunya. Salah satunya. Di rumahnya Kluduk enggak pernah ada maling kok. Lah Loh, ngapa? kok bisa? Aman. Lah kula lek turu ngeten kita untuk kula metu dadi yang maling nginceng lecet lho. Wah sik melek guyu kae. Manfaatnya ada. Guyu kae ngono. Ya Padahal Allah. TV-ne wis mati ngoten, Dik. Oh. Wah sik melek kae. Guyu kae. Padahal nyapa? Niki zaman dereng ngonten motor metik, Klutuk ini nggak pernah bisa naik motor kok, Bu. Nggih, tuh. Kok sakit, Pak? Ora iso nglebokke gigi. Tahu, Gimana? tahu. Dek wingi Jumatan kali kula. Pas bar apa sujud ngeten to, kula kira kok tambah orang ngadeg-ngadegi ngopo bocah iki aku ngono. Ternyata Mau kira khusuk ngono. Kusuk, Bang. Kusuk. Ternyata Jeble. Untune kecantol sajadah. Oh, eten srat terus. Bareng ngadeg itu to, Pak? Lah kok sajadah ketut munggah hati kok Enggak. kuwi reokan. Pantesan Masjid Al Akbar kayak karpetnya kok kerowak kabeh. Bekas sujudmu to. Ya Allah. Nah, kalau kita ngomong waktu mustajabah. Yang pertama, yakinkan dulu bahwa doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Amin. Karena ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan kata Allah. Yang jelas disebutkan kulul asya tarhalu wala ta'udu illa doa. Segala sesuatu itu yang pergi nggak pernah kembali kecuali doa. Yarhulu bil ato, yarhulu birroja wa ya'udu bil ato. Pergi dengan membawa harapan, kembali dengan membawa pemberian. Itulah doa. Segala sesuatu yang pergi tidak pernah kembali kecuali doa. Pergi membawa harapan, pulang membawa pemberian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dari Benowo tadi datang ke sini dengan membawa harapan, pulang dengan membawa pemberian. Amin. Amin. Diberi apa? Diberi giginya Klutuk. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya, kapan waktu itu mustajabah? Yang pertama, bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Doa yang biasa kita baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah minta kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sering minta harta, minta benda, minta sesuatu tapi lupa minta ampunan. Ternyata permintaan yang paling utama adalah minta ampun. Nah, kalau mereka berdua kalau menjelang lebaran gini biasanya Dok, Klinik dan Kluduk itu terlalu banyak yang minta maaf. Masuk ATM langsung ada minta maaf. Minta mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Mau telepon nggak bisa minta maaf, pulsa Anda Habis. dan lain sebagainya. Jadi kita minta maaf sama Allah. Kemudian ada satu doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini istighfar yang paling ini tuannya istighfar lah. Ini bagi saya sangat keren dan ketika kemudian ini kita baca, saya jadi teringat barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Sayyidul Istighfar. Apa Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal habis surah dibaca. Ini sholawat, mohon maaf,
Istighfar tuannya istighfar. Artinya apa? Istighfar yang paling utama, minta ampun sama Allah. Itu artinya apa sih? Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Meneguhkan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Berarti apa? Meneguhkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kenapa? Khalaqtani, karena Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Jadi orang ngaku atas perbuatan dosanya itu luar biasa. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi. Saya mengakui Tuhan saya itu berdosa. Yang paling celaka itu siapa? Orang berbuat dosa tapi nggak pernah ngaku. Bahkan ada kecenderungan sombong dengan perbuatan dosanya. Pamer dengan perbuatan dosanya. Makanya postingan sebelum Ramadan, saya betul-betul marah ketika ada seorang selebgram yang mohon maaf, casingnya kena, LCD-nya juga kena itu. Dalamannya kena, luarnya kena itu. Dengan bangganya makan babi dipamer-pamerkan. Padahal ngakunya seorang muslimah. Bahkan makan babi dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa Gus Miftah ikutan urusan orang? Itu urusan dia sendiri. Kalau dia makan babi nggak diposting. Tapi begitu diposting, artinya ada wilayah publik. Yang saya khawatirkan apa? Seolah-olah mengkampanyekan orang Islam makan babi. Sehingga akan dicontoh oleh generasi penerus. Padahal Allah begitu baik dengan menutup cacat aib hambanya. Sampai kanjeng Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Makanya ngaku dosa itu penting. Supaya apa? Diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosamu pasti akan diampuni. Amin. Dan akan kita bahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolali dosa. Kita kembali lagi di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Yo. Yo. Ayo dulur, tambah. Bagi semangat apa emosi? Coy emosi. Juga, gini loh. Aduh, Kan aduh, karena aduh. kita pembawanya kan juga puasa. Nah. Jadi Iki kan yo urung poso wong bengi sahur kok poso iki lho. Kaya acara kultum. Kakean, niku mau kakean buka akhirnya lemes. Oke. Sebenarnya Aduh. Oh, jatuh sih. Kok jadi Kita balik lagi di acara. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Aduh. Aduh. Lara apa? ojo kasar-kasar toh. Lara apa? Lambungku loro. Lara lah. Ayo. Apa? Kok iso kapok? Ada teman yang sakit tuh Ayo. didoakan. Tegese kapok kok ora nemoni aku. Umpama nemoni aku mesti nggo obat sing istimewa kanggo sampean. Apa obatnya? Pengen obatnya? Apa? Promah. Karena Promah herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Sampai semangat tuh kelihatan. Ini apa ini? Lah iya. Sampai nek semangat tuh boleh-boleh aja. Tapi yang nggak nggak kuat tuh ngamuk-ngamuk. satu. Ah. Ibu-ibu ini mabuk azab ini loh. Buat tererap. Apa ora lemes ki mergo mesti lara lambung. Lah iya. Nanda ora. Napa? Lemes mergo ndelok senyumanku. Apa lek lemes ki mergo apa jenenge lara Lambung. lambung? Ora mesti. Iya. Kadang Apa? enek wong lemes lagi mengandung. Jadi mengakui perbuatan dosanya itu penting. Wa abu ubidambi.
Aku ngerti ya Allah, aku mengakui dosaku. Kemudian apa faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Wis kita bloko suta ya Allah. Kula dosa niku napa? Kula bareng ngapusi pembeli kula. Jane barangnya elek titik, kenapa saya bilang bagus? Ngaku kalau Gusti Allah sesuk wong teko njaluk ngapura. Ha itu. Kula nggih Minta mesti sama ngaku. Allah, Kula mesti ngaku Bang. Ngaku napa? Apa we? Ya Allah, kula dosa niki ya Allah. Napa? Siang wau kula mokel tapi ning omah ngapusi lek kula poso bojo kula ya Allah. Lah ngono Kula mesti apik. ngaku ngoten. Apik ngono. Lah Ki perang dino Ustaz. Wong petok omongan we. Tapi kan kula nyuwun ngapunten Bang, ngapusi bojo kula, ngapusi Gusti Allah ngoten lho. Niku mek kula lakoni mek 29 dina ndek wingi niku. Padha ae kesuwen era. Nah, kembali ke waktu mustajabahnya. Yang berikutnya adalah saat wukuf di Arafah. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan wukuf. Amin. Saya doakan Bapak Ibu menawa yang ada di sini, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, jenengan niku, Bang. Dipanggil Lah minta ya haji, aku rong Bu. amin, aku rong mingkem, cangkeme titin wis amin. Ibu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Wukuf itu mustajabah. Amin. Siapa tahu toh, program sahore meledak, toh. Wong. JTV sugih kru kameramen kabeh diajekke. Amin. 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 Tapi hanya mimpi. Kayaknya mimpi. Orang. Amin, yakin dulu. Ya asalkan ngirit tidak beli gorengan terus ya bisa lah. Iya. Tapi rencana yang berangkat dulu jog luduk nanti, Bah. Amin. Nah, Kenapa? jog luduk berangkat dan bertahan di sana sampai sekuatnya dia. Nah, apa? Loh, lah sing ngedusi unta sapa ngene ra enek. Lah dek. Semangat. Sesama Semangat. unta ya dilarang saling memaki lah. Nah, Nah, kamu iki lah unta ta iki. Iki teleke unta. Telek sak menten lah ngeden mulai rekoso. Kemudian yang berikutnya adalah saat turun hujan. Ini juga mustajabah. Makanya coba dulu pas pengajian di Benowo itu kayaknya hujan ya. Iya. Tapi di Sulawati langsung terang apa enggak? Terang, Itu alhamdulillah. mustajabah. Insyaallah. Tuh pernah sulawat sana tuh, Bah? Oh pernah diundang di sana. Aku pernah diundang pengajian di Benowo tapi ya itu Kenapa, Bah? murah dinyang. Hah, no way. Hah, gak sobot. Sombot. Gak sobot. Jelas. Makanya kenapa hari ini mereka ikut sahur sama saya di sini? Kenapa, Pak? Karena baik kurangane. Ada dua alternatif. Ada dua kemungkinan. Ada dua Kemungkinan. kemungkinan. Siji nambah kekurangan, sing kedua aku ngirit. Nek Terus nanggap ngirit? ya ora mungkin mula tekore ini gratis. Nah, jadi waktu hujan itu mustajabah karena pintu langit terbuka. Makanya kalau saya pengajian ke hujan tuh biasanya jamaah tak suruh selawat saya berdoa. Karena mustajabah. Saya tuh sering pengajian-pengajian punya pengalaman itu. Kita bacain selawat dulu. Nah, nanti kalau jamaah sudah nggak terlalu nyaman dengan hujannya walaupun hujan itu rahmat, biasanya saya bacakan surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Kenapa? Rahmatnya Allah itu tidak akan pernah turun ketika ada Abu Lahab. Makanya bacakan saja Tabat Yada. Hujan mesti mandek. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Dan rahmat itu nggak akan turun kalau ada Abu Lahab. Pertanyaan saya, dulu di Abu Nawa itu hujannya terang apa enggak? Terang. Rahasianya itu. Jadi kamu nggak usah perlu ngundang apa namanya? Pawang. Ngundang pawang hujan. Engko malah nganggo mepe sempak barang. Nang dhuwur kompor. Saya dulu pernah masa panitia pengajian supaya nggak hujan, Nggih. ada sempak dibalik, dipanggang di atas kompor. Terus Saya taunya kenapa? Pas saya naik panggung kok baunya kok ana rambut kebakar gitu. tapi Lah hubungannya apa? Udan karo sempak. Apa rumangsane udan ki malaikat ngompol lah ya ada saja. tapi nuhani dawe abae niku leres kluthuk dek wingi sunatan, begitu hujan didoakan. Kula dungane kula tekok tenggene pangudan Karo niku, mbok Bang. cepai. Takon tenggene pangudan. Niki ben terang pripun ngoten. Nggih kula kan cilik. Ya piye jenengan anu kene tarife, enten tarife Bang niku. Dadi udan ki ben terang langsung terang apa terang engko ngoten enten. Apa sisih-sisih? Nggih, sisih-sisih. Pinten niki 10 juta ngono. Lah niki timbang kula akhire timbang jenengan dadi pangudan kula tukane terop ngono. 10 Dadi juta. Mas 10 yuta nggih Oh nyisihke berarti aku banyu. dina wingi ning Benowo double aku. Tausiah karo pawang udan. Lah berarti niki karek bayaran pangudan Bu dereng niki.
Ya Allah. Tapi denge mbak cepaki apa Mas? Kok iso terang leh mung guys duwe gawe sunat. Uyah, Mbok sebari uyah. uyah. Sampeyan ya iso lho. Bisa sithik-sithik. Uyah. Uyah. Lah apa hubungan udan karo uyah? Ya itu kan ada berkesinambungan, Pak. Karena uyah itu kalau mencair itu kan menjadi air juga. Oh. Kalau sebari uyah ngeten. Karo apa? Tahu. Jadi Terus dikayak lombok cilik. Goreng. Gorengan. Lah kalau tahu di atas apa? Lah cabe lombok di atas. Tahu yo iki ning dhuwure iki. Iki tahune iki lombok. Oh, wong ya lemu mergo kakan tahu. Empuk. Kemudian yang berikutnya waktu mustajabah selain saat turun hujan adalah berdoa di tengah malam. Terutama 2/3 malam. Itu sangat mustajabah. Kenapa? Karena saat banyak orang tidur, ini jalannya nggak banyak saingan, tol. Namanya jalan tol itu kan bebas hambatan. Kenapa bebas hambatan? Karena nggak banyak saingan. Lah kalau kita mau bangun di 1/3 malam, kenapa doa kita mustajabah? Ini jalannya sowan ke Allah itu nggak kredit. Di saat yang lain micek, kita minta sama Allah. Jangan. Gitu, makanya dimanfaatkan Bu, bangun malam-malam, sholat 2 rakaat, doanya sih kan gak apa-apa, 2 rakaat saja kalau memang berat, 2 rakaat, sholat malam, tahajud, kemudian tangannya diangkat berdoa, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau gak ada uang serasa mau mati ya Allah. Udah selesai. Berarti bangun malam nggih, Bang? Ah, iya, Ya. arep Wih, ngono. 1/3 malam. Mabuk. Weh, bangun malam beda kok iya. Pripun? Nunut nguyuh tok. Kok nurut yo pripun wadalu kula tunggoni masul rekaman iki. Hah? Ah, Kamare lak sanding ruang tamu to. ah. Buka bojone tak kira ya arepe salat. Salat. Mah, ndang tangion. Apa? Anak mumpung turu. Lah kok pasti anake mumpung turu dijak wong loro kan hening gitu loh. Oh, ndonga ono to karepe iki. Pikiranmu lho yu. Embo. Malah embo. Embo ya apa rek? ya sebabnya muni Bu, kulino iki. Kulino, mama. Kulino apa? Tahu nih, Bang? Wong peng pisane bojone wis jawab kok. Iya. Ya ora mampu. Ngone keturunan dibuka. Mama, tangi. Lah kok nindur. Iya. Nyapa neh apa piye? Kemudian waktu berikutnya adalah antara waktu adzan dan iqamah. Itu juga mustajabah. Makanya ya begitu selesai adzan kita berdoa Allahumma robba di doa tamah itu kemudian tambah doa-doa yang lainnya. Terutama kamu para pedagang gitu loh. Supaya dagangannya laris. Tidak hanya laris tapi juga berkah. Amin. Artinya berkah apa? Hasil dari perniagaanmu mendatangkan manfaat. Yo iso sedekah, iso ngundang ngaji Gus Miftah meneh. Amin. Tapi yo rasa dinyang. Tapi insyaallah Gus Miftah itu anu kok loyal kok ya Mas. Iya. Kula nderek kene iki yo ora tau ki kok ngomongke binat gitu kan enggak pernah. Enggak pernah. Binat ya apa? Keuangan itu loh. Oh, Bang. ora pernah. Saya ngomongnya manajernya, tadi aku minta enggak. Ora pernah. Enggak. Lah pemain JTV ora mungkin aku ngomong duit terus JTV. Wong JTV sing bayar malah aku. Waktu di antara adzan dan iqamah. Kemudian satu lagi yang sangat mustajabah adalah saat mengikuti pengajian di majelis. Lah, begini sambil berdoa, ibu-ibu sambil berdoa, ya Allah, aku pengen suami kayak Gus Miftah ya Allah. Langsung malaikat bengok, ngimpi ya. Kita akan kembali setelah mimpi-mimpi berikut ini. Setelah yang satu ini kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo, dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh aja lali dosor. Masuk ke Segmen ke nanya. Ya. Kamu nanya. Saya pengen yang mengucapkan kamu nanya Bu Titin. Nah, coba. Kamu nanya. Ayo, ayo, Kamu ayo. nanya, ayo. Bu. Sambil joget ya. Ya. Mau? Enggak apa-apa, enggak. Bukan nanya Giliran lagi. saya. Hanya mengut- Aduh. Oh, Kamu tambung wong iki. Melok ya aku iki lho. Kamu nanya. Ini. Lambene ku lho. Heeh. Ya ora mungkin lambene iso kaya awakmu. Kok bisa, Bah? Tahu nguntune luwih dawa. Lek
Tak panggil ya. Kayaknya. Nanya. Itu kan dek iki piye? Sweet. Makanya di rumahnya Bu Titin tuh alat pembuka botol nggak laku. Kok bisa, Pak? Cukup dengan guntune. Ya tanya. Sana dulu. Ibu monggo Kang badhe tanglet. Mbak. Ayo sini. Oh, enggak Mbak Lucy nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu pantun riyen nggih, Gus. Wah, kayak pantun ini. Oh, Ayo. boleh. Cakep. Loh, dereng. Makan sahur enaknya pakai bandeng. Cakep. Jangan lupa ditutup kalih kurma. Cakep. Monggo dulur kula saksikan ngaji bareng. Gus Miftah mugi-mugi dapat berkah. Iki Amin. Iku nek ngapake pun seminggu niku. Apa mau ngising orang ngapalke omong. Yang saya tanyakan begini, Gus. Berarti Lucy. Enci. Lucy. Kita Wajah. sudah amin. Kita sudah tidak punya ayah dan ibu. Katanya kalau doa mustajabah juga doa dari kedua orang tua. Apa saja kalau kita biar kalau kita punya hajat, punya apa, kadang gitu mirih gitu. Ya Allah, sebenarnya saya ingin juga berdoa pamit pangestu kepada kedua orang tua. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, pripun apa saja yang harus kita lakukan dengan apa yang kita harap, minta pangestunya gitu loh, Gus. Segitu aja, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya suara bandnya beda ya. Backsoundnya ya. Kok halus ini? Mau band halus ini. Halus ya. Langsung dia malu. Nutup mulutnya pakai tangan. Kenapa, Saya Pak? pikir malu. Sebab Padahal mau pamer gelang. Jadi Bu Lucy begini, memang ada 3 yang doa pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Makanya berpuasa banyaklah berdoa sama Allah. Kemudian yang kedua adalah dakwatul mazlum, doanya orang terzolimi. Makanya kenapa dari tadi Bu Titin kita zolimi, supaya doanya mustajabah. Amin. amin. Ya kalau belum mustajabah ya kita lanjutkan mendolimi Bu Titin. Iya. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari orang tua sementara orang tua sudah tiada. Oh gampang, banyak berziarah kubur kepada makamnya. Kemudian kenapa? Karena orang yang diziarah kuburnya dia akan bahagia. Apakah tahu ketika seorang anak ziarah ke makam bapak ibunya, apakah yang di sana tahu? Tahu. Ada hadisnya? Ada. Kemudian yang kedua apa? Selain ziarah kubur banyak berdoa untuknya, kemudian banyak bersedekah atas nama orang tua yang sudah tiada. Apakah ada dasarnya? Ada. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Afa yang fawa ing tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Dijawab oleh Nabi. Qala, Nabi bersabda, "Na'am." Oh, tenan. Jadi kalau bapak ibunya meninggal seperti itu, maka apa? Kita akan mendapatkan keberkahan dari orang tua kita. Kalau kita mendapatkan keberkahan dari mereka, doa kita pasti mustajabah. Amin. Begitu Bu Lucy. Lho, rungokno ngendikane abae. Niki dek wingi kula jak teng makame bapak, gayane sok ngerti, Bah. Apa? Kula ken teng ngarep kan bengi-bengi, Bah, mboten ngertos. Ngoten nuwange karepe ya trenyo. Waduh, Pak, aku suwi gak ngendangi makammu, Pak. Lah kula seneni, Bah. Ternyata Lah sing ditangisi dudu jenenge bapak kok. Lah apa? Jenenge nggon paesan ki Musrini. Lah bapak nu teng burine dhek niku jenenge Jolego ngoten nih. Lah kok sing ditangisi Musrini. Sing ora paham ya awakmu. Apa? Pak iki anggere jam 2 bengi gendaan karo Musrini niku. Masya Allah. Malah. Ya Allah. Baru ini pengajian di studio. Ada yang minggat kebelet ngising. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh jamaah Benowo.
Ayo yang sini. Silakan Bu. Iso iku. Bu, enggak. Sinten, Yang Bu? lain, ayo. Yang lain. Ah, tangkut monggo. Kono kaya gak Monggo. dosa. Loh, Bu, lah kok mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan santainya minggat. Wonten Mbak yo nun Nun sewu sewu. Pak. Permisi, Pak. Lah izin. Lah kok ngluntruh. Sora. Wes tak kuat. Oh, kelepe wis jebol mak lo. Silakan Bu. Saya mau tanya sama Gus Miftah. Namine sinten? Nama saya Siti Muflihah. Siti Musrika. Muflihah. Oh, Muflihah. Karingan musrini wae. Karingan Lah kula musrini. kayangan musrini gendaan niku lho. Siti Muflihah. Ini namanya Siti yang beruntung. Ayo piye tong? Iya, alhamdulillah saya nggak diberikan Allah turunan. Apakah saya besok meninggal ada yang Mendoakan. mendoakan atau menerima doa Aduh, dari Bu. sahabat-sahabat atau Temen sama ses. Wis kono sasane. Klodok. Kamu bilang sama ibu, angkat aku jadi anakmu suhu. Monggo, Bu, kula jeneng adopsi ngoten lho, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing membutuhkan pertolongan. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Talhaku min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lau, atau dari kanca-kancanya. Nah, beruntungnya ibu ikut majelis itu. Jadi kalau besok ibu mati, minimal yang mendoakan ya kita semuanya ini. Kalau Titin nggak mungkin mendoakan ibu. Kenapa? Karena Titin matinya lebih dulu. Kenapa? Ya Allah. Maksudnya mati penyakitnya, Bu. Mati segala keburukannya, Tin. Nah, gitu. Aumin sodikin lau, atau dari komunitasnya. Makanya ibu banyak-banyak ikut pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Wa idalah hikatu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Kemudian perbanyak jariah, bangunkan sumur orang, masjid butuh toa. Iya, masjid butuh speaker, butuh toa, langsung Bu Siti Muflihah langsung pasang Bu Titin sebagai toa di sana. Maksudnya belikan toa. Belikan toa kan masang Bu Titin kan loh maksudnya. oke. Nah itu jariah-jariah yang begitu besok ibu meninggal bisa diterima jariahnya oleh Bu Titin. Makanya kemarin kenapa pas pengajian di tempatnya Benowo, Gus Sinto bawa tongkat. Tongkat itu jariah dari almarhum Ki Entus, Bupati Tegal, dalang terkenal. Itu kenapa tongkatnya saya bawa? Hei, kamu menang! Menawa ya tadi. Iki baru iki lho. Aku pengajian di Rusui iki baru iki lah aku. Nangge. Menawa niki. Jenengan niku pas pengasan teng niku nggih ngeten iki. Luweh parah. Sampai Wis udan. ra urun. Nah, maka kita banyak komunitas supaya lebih banyak yang mendoakan kita. Lah, tadi yang cerewet kalau mati enggak usah didoakan saja. Malaikat mumet mikir wong ngono kuwi kok apa meneh awake dhewe. Akhirnya mari kita akhiri ketemuan pagi hari ini dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadi sanadi imanan wahtisaban fardolillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi dari Benowo, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih juga untuk Novotel sama Tor Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter, dan juga terima kasih untuk Pertamina Energizing You. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi puasa. wabarakatuh. Ya Allah